Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telepon kabarnya semua. Alhamdulillah sehat Pak Ihsan. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah nanti saya tanggal 27 ke Tulungagung lagi, ya. Insya Allah kita ketemu lagi di Tulungagung. Oke, ini di satu lokasi atau pisah-pisah? Pisah-pisah, Pak. Baik. Oke, langsung dimulai aja ya, supaya nanti bisa lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk nge-share slide. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja diinterupsi, karena seperti biasa saya tidak melihat screen. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sampun Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa mungkin untuk mengawali diskusi kita pada sore hari ini, maka mari kita awali dengan membaca doa sebagaimana biasa. Semoga apa yang akan kita pelajari maupun apa yang sudah pernah kita pelajari dan juga apa yang akan kita pelajari di masa mendatang senantiasa bermanfaat, berkah di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا وعملا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, sebentar ya, ada masalah sebentar. Sebentar. Oke, pada sore hari ini, insya Allah semoga bisa selesai, karena sebenarnya saya, insya Allah untuk pertemuan berikutnya, kalau seandainya kita jadi bertemu di bulan mendatang, maka insya Allah nanti sudah ada tutorial yang bisa rekan-rekan sekalian lakukan. Jadi teman-teman nanti bisa mengulangi apa yang sudah saya sampaikan hari ini maupun yang akan mendatang. Jadi mohon maaf untuk pekan pertama ini tutorialnya belum selesai, tapi insya Allah pekan berikutnya sudah selesai. Kebetulan topik ini kemarin ditanyakan oleh Mbak Nur Aminatus Solihah, tentang database, karena saya masih hutang kepada jenengan semuanya. Alhamdulillah di sini tadi saya lihat beberapa rekan yang saya masih ingat bahwa saya punya hutang. Jadi materi ini adalah materi yang sebenarnya ingin saya sampaikan di mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Cuman karena terkendala, jadi masih saya anggap sebagai hutang sampai saat ini. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu, jadi insya Allah sedikit banyak sudah bisa nyicil utang saya kan jenengan semua. Ya. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan pada sore hari ini, semoga kita pertama tentunya bisa memahami. Nih, sebentar, ini ternyata masalahnya berlanjut. Sebentar ya, mohon izin sebentar. Bentar, bentar. Oke, Mas Ivan. Assalamualaikum. Mas, ngapunten Mas, saya masih ngajar Mas.
besok aja Mas ya, besok besok saya ngadep jenengan nggih. Nggih, ngapunten. Wis anu apa benjing insyaallah kalau Pak enjing ngajak teng kampus nggih. Ngapunten. Baik, mohon maaf. Baik, sebelumnya apakah suara saya bisa terlihat, terdengar? Sampun Pak Isan. Ngapunten banget karena ada masalah mulai dari pagi, jadi terpaksa harus diputus barusan. Baik, untuk tujuan kita, semoga nanti rekan-rekan sekalian tahu, meskipun saya yakin rekan-rekan sekalian sudah beberapa kali mengikuti kegiatan InBio, dan saya yakin rekan-rekan sekalian sudah mengenal apa itu Insiliko, tapi tidak ada salahnya kita ulang sedikit tentang apa itu Insiliko, karena tentunya siapa yang berbicara akan memberikan sedikit informasi tambahan mungkin karena berbeda. Jadi tujuan pertama kita semoga nanti di akhir perkuliahan ini, di akhir pertemuan ini rekan-rekan sekalian sedikit paham atau lebih paham tentang apa itu Insiliko. Kemudian kedua, mengenali jenis dan fungsi database biologi, karena mungkin beberapa kali juga sudah pernah saya singgung di kelas, tapi insya Allah dengan PSC ini akan lebih detail. Jadi rekan-rekan sekalian nanti bisa memanfaatkan database biologi yang sudah ada. Dan alhamdulillah semakin kesini database biologi itu semakin banyak, karena dengan adanya AI database itu perkembangannya sangat pesat. Kalau dulu mungkin kebanyakan database itu dibuat secara manual, tapi kalau sekarang database itu dibuat secara dengan otomatis menggunakan AI. Jadi tentunya progres atau perkembangan database, jumlah database, fitur database biologi itu berkembang dengan sangat pesat. Kemudian yang ketiga, mengenal beberapa contoh database biologi lainnya. Ya mungkin tadi yang di awal itu yang nomor 2 adalah yang utama. Kemudian yang ketiga itu adalah database-database yang menurut saya itu paling yang paling teman-teman sekalian harus pahami sebagai calon guru maupun sebagai mahasiswa maupun mahasiswi. Karena beberapa saat yang lalu tahun 2024 sekitar bulan September, kebetulan saya juga datang ke InBio ya, waktu itu diminta untuk menjadi juri lomba SMA, dan salah satunya adalah beberapa SMA dari Tulungagung itu hadir di sana sebagai peserta, dan ternyata rekan-rekan SMA itu juga sudah mulai menggunakan InBio sudah menggunakan bioinformatika. Jadi kalau seandainya nanti rekan-rekan sekalian sudah lulus atau diperbantukan diminta untuk membantu mengajar teman-teman SMA khususnya kelas olimpiade, maka apa yang akan kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian maupun bagi murid-murid teman-teman sekalian. Ya. Pertama, apa itu penelitian in silico? Mungkin sedikit sudah jelas, in silico itu sebenarnya adalah silikon. Ya, asal katanya dari silikon, atau kalau teman-teman sekalian pernah membuka komputer, mungkin CPU zaman dahulu, kalau dibuka itu ada komponen daripada komputer itu bahan dasarnya adalah silikon. Jadi memang maksud daripada in silico itu adalah penelitian yang menggunakan silikon, dalam artian penelitian itu dilakukan di dalam tanda petik silikon, atau aka adalah komputer. Oleh karena itu bisa juga dimaknai penelitian in silico ini merupakan pendekatan riset dengan teknologi komputer. Ketika saat ini teknologi komputer sudah sangat canggih, luar biasa, bahkan dibandingkan 2 tahun lalu, komputer sekarang atau teknologi komputer sekarang itu berlipat-lipat ganda kemampuannya, maka saat ini pun in silico itu berkembang dengan sangat luar biasa. Ya. Kemudian bisa juga dimaknai bahwasanya penelitian in silico itu adalah analisis data biologi berskala besar. Kita tahu bahwasanya sebagian besar riset, sebagian besar penelitian biologi itu dilakukan menggunakan dana penelitian yang berasal dari APBN atau yang berasal dari pajak. Sehingga apapun yang berasal dari uang pajak itu berarti adalah uang publik.
maka apapun yang diproduksi dari hasil uang publik harus disimpan secara publik atau harus disimpan secara terbuka. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru ataupun sebagai guru ataupun sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa, kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa dengan adanya kebijakan ini. Ya. Mungkin di Indonesia penelitian semacam ini belum terlalu berkembang, ya, tapi sudah ada arah ke sana. Jadi sudah mulai banyak ilmuwan-ilmuwan di Indonesia, dosen-dosen di Indonesia yang sudah mulai menyimpan data sets mereka, data-data mereka yang mereka dapatkan dari penelitian yang menggunakan dana penelitian, yang menggunakan dana publik, disimpan secara publik, disimpan secara terbuka. Nah, maka kita sebagai mahasiswa ataupun dosen lain itu bisa menggunakan data itu. Ya. Karena data itu disimpan secara terbuka, maka kita pun orang lain bisa mengakses data itu. Maka kita bisa mengambil data yang banyak sekali. Misalkan contoh, kita bisa menggunakan data dosen dari UGM, data dosen dari Brawijaya, data dosen dari UIN Tulungagung sendiri misalkan, kemudian data dari dosen UNESA, dan seterusnya. Kemudian rekan-rekan sekalian ambil, rekan-rekan analisis, maka itu pun juga bisa dianggap sebagai penelitian in silico. Ya, selama penelitian itu teman-teman sekalian menggunakan pendekatan berbasis berbasis in silico menggunakan komputer. Ya. Kemudian simulasi proses biologis dan screening kandidat obat. Nanti akan saya tunjukkan jelas terkait poin nomor 3 ini. Tapi intinya adalah apa? Intinya adalah bahwa kita sekarang ini sebagai penduduk Indonesia misalkan, termasuk bagi masyarakat dunia, kita seringkali dapat manfaat dari penelitian orang lain, yang mana orang itu berhasil menemukan senyawa kimia yang menjadi obat kita. Contoh, saat ini mungkin sering kita, saat ini sedang musim flu, musim batuk pilek, maka bagi kita orang Indonesia, batuk pilek itu tidak terlalu berbahaya lagi. Karena apa? Karena sudah ada banyak sekali obat-obat yang bisa kita minum ketika kita mengalami penyakit semacam ini. Tapi bayangkan hal ini terjadi pada masa lampau, di mana pada masa lampau obat-obat semacam ini belum ada. Beruntunglah karena kita sudah didahului oleh mereka-mereka para pendahulu kita, yang mana mereka merupakan peneliti hebat, yang mereka berhasil menemukan obat, dan kita tinggal merasakan manfaatnya saja. Padahal kalau kita sendiri yang melakukan penelitian semacam itu, untuk menemukan satu senyawa kimia obat saja itu butuh waktu puluhan tahun. Ya. Banyak sekali orang-orang, banyak sekali para profesor, banyak sekali ilmuwan yang meneliti senyawa obat sedari awal sampai tahapan akhir dapat izin itu puluhan tahun, bahkan 30-an tahun lebih, itu banyak. Dan lebih banyak lagi mereka-mereka yang sudah meneliti selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu di ujung-ujungnya gagal. Ternyata setelah 30 tahun riset senyawa kimia itu, belakangan diketahui senyawa itu beracun bagi manusia. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya sampai hari ini metode konvensional semacam itu tetap digunakan, maka pastinya biaya yang akan dikeluarkan tetap tinggi, waktu yang dikeluarkan tetap panjang, dan seterusnya, dan seterusnya. Lah, beruntunglah dengan adanya komputer, dengan adanya software, dengan adanya web application, dengan adanya web server, dengan adanya database biologi yang hari ini akan kita bahas, maka penelitian-penelitian itu tadi bisa kita pangkas, baik waktunya maupun biayanya. Ya. Jadi itu semuanya berkat apa yang kita kenal dengan istilah teknologi komputer. Maka dengan adanya penelitian berbasis in silico, maka kita sebagai ilmuwan itu bisa melakukan simulasi. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah familiar dengan simulasi-simulasi. Dan kita sebagai orang Indonesia, ya, terutama kita yang mungkin bekerja di Indonesia, yang Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara lain, dana penelitiannya itu sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Sudah sangat terbatas, ditambah ada namanya efisiensi. Ya, sudah terbatas, ketemu efisiensi, ya udah wis. Seolah-olah ini saya sampaikan seolah-olah ya, itu kayaknya kita nggak ada harapan untuk bisa riset menggunakan laboratorium secara baik, ya. Karena dananya perlu besar sekali. Ya, saya yakin teman-teman sekalian sudah pernah praktikum di laboratorium, dan kita tahu sendiri biayanya nggak sedikit. Untuk beli tikus saja satu ekornya berapa,
kemudian belum lagi nanti kalau kita beli reagen-reagen sendiri, banyak sekali. Oleh karena itu, beberapa negara atau beberapa ilmuwan yang ilmuwan itu merasa bahwa aku di negara yang kurang berkembang laboratoriumnya. Bukan labnya yang jelek, tidak. Tapi lab kita bagus. Tapi dana untuk mendukung aktivitas lab itu seringkali itu bermasalah. Ada aja masalah di Indonesia ini. Oleh karena itu, kita harus berpikir solusi. Bagaimana solusinya? Ya udah, kalau memang dana riset di Indonesia kita itu terbatas, yang kita nggak boleh terbatas juga. Beruntunglah saat ini sudah ada in silico. Maka dengan in silico kita tidak lagi terbatas atau kita tidak lagi terkendala oleh itu semuanya. Ya. Oleh karena itu dengan penelitian in silico ini kita bisa mensimulasikan, senyawa kimia ini kira-kira bisa nggak sih jadi obat? Kalau memang bisa, berapa persen potensinya dia untuk menjadi obat? Kemudian kira-kira dia beracun nggak sih? Kemudian kira-kira nanti dia berbahaya nggak sih kalau kita buat manusia? Kemudian kira-kira kalau kita berikan kepada manusia, dia cocoknya untuk penyakit apa? Kanker kah? Osteoporosis kah? Kemudian diabetes kah? Dan lain sebagainya. Nah, maka hal ini akan menjadi lebih mudah dengan adanya penelitian berbasis in silico. Begitu pula kita sebagai peneliti yang ada di Indonesia, teman-teman sekalian sebagai calon guru dan juga mahasiswa tentunya, mahasiswi tentunya, maka dengan adanya in silico, idealisme kita sebagai negara yang kaya akan jamu itu bisa kita bisa mulai kita perkenalkan ke dunia bahwa ini loh jamu yang oleh orang Indonesia itu sudah diminum sejak dulu kala. Orang-orang zaman dahulu sudah percaya bahwa jamu A itu bisa menyembuhkan penyakit B. Nah, dulu kita mungkin cuma bisa berbicara seperti itu, tapi sekarang dengan adanya in silico kita bisa mensaintifikasikan, kita bisa mengkira-kira, kita bisa memprediksi kira-kira bagaimana jamu itu kok bisa menyembuhkan penyakit A. Kenapa kok jamu itu bisa menyembuhkan penyakit B dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang poin keempat ini tidak akan kita sampaikan, insya Allah akan menyusul di bulan depan. Tapi tadi sudah saya siapkan, tapi kemudian belakangan saya revisi. Sehingga apa yang teman-teman sekalian nanti akan bisa manfaatkan setelah belajar in silico ini, maka teman-teman nanti bisa mengeksplor data-data biologis yang sudah dibuat atau sudah dihasilkan oleh ilmuwan seluruh dunia. Teman-teman bisa ambil data itu, teman-teman sekalian bisa analisis ulang data itu, dan teman-teman sekalian bisa publikasi menggunakan data itu. Ya. Jadi insya Allah mungkin tahun ini sudah ada Mas Irhas yang sudah mulai meneliti untuk skripsi. Mungkin tahun depan, semester depan akan lebih banyak lagi. Jadi insya Allah dengan adanya BSC ini semoga ke depan teman-teman sekalian bisa skripsi dengan in silico. Tentunya lebih mudah, memang sulit di awal, tapi insya Allah ke depan akan lebih mudah. Baik. Jadi kalau kita bandingkan dengan in vitro yang saya yakin rekan-rekan sekalian sudah sering mendengar dan in vivo, maka in silico adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi virtual, ya, yaitu dengan menggunakan simulasi berbasis komputer. Jadi intinya sebenarnya dengan komputer, dengan software apapun, dengan aplikasi apapun, maka kita sudah bisa dianggap riset berbasis in silico. Ya. Dan saya pribadi bercerita bahwa saya termasuk orang yang tahadusan bin ni'mah, ya, bahwasanya saya termasuk orang yang dapat manfaat banyak sekali dari in silico ini. Makanya sejak ketika saya masih di UIN Tulungagung dulu, saya sering ngajak rekan-rekan sekalian untuk riset in silico, karena saya tahu bahwasanya saya dulu ketika kuliah sering terkendala biaya, maka saya tidak ingin ada mahasiswa saya yang juga terkendala biaya. Maka oleh karena itu saya ajak sejak dulu, dan alhamdulillah rekan-rekan sekalian sudah berhasil menginisiasi BSC. Jadi semoga BSC ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan sekalian para perintis bioinformatik di UIN Tulungagung. Ya. Sedangkan kalau in vitro itu gelas. Jadi di dalam gelas. Maksudnya apa? Karena memang riset in vitro itu seringkali dilakukan di dalam cawan Petri. Cawan Petri itu kan bahan dasarnya kurang lebih seperti gelas. Ya. Dan ini seringkali terbentur dengan harga yang mahal. Media kultur sel yang digunakan untuk riset in vitro itu mahal. Harganya ratusan ribu bahkan jutaan.
Belum hanya tidak mahal saja, tapi juga seringkali kita di Indonesia terbentur dengan order yang lama. Kita pesan hari ini, mungkin baru datang barangnya adalah minggu depan atau bulan depan. Ya. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita pesan sekarang baru datang pekan depan atau bulan depan, maka selama sepekan atau selama 1 bulan itu riset kita sangat terhambat. Apalagi kita riset in vivo. Riset in vivo itu kalau bagi saya pribadi, itu riset yang paling mahal. Mengapa paling mahal? Pertama, kita berbicara dengan hewan utuh. Ya. Entah itu dengan mencet, entah itu dengan tikus dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga bagi saya pribadi, kalaupun tikus itu harganya murah, tapi perasaan bersalah pada tikus itu seringkali saya rasakan. Ya. Saya termasuk orang yang kalau misalkan kita riset menggunakan tikus, kemudian misalkan contoh dapat data yang jelek, itu saya tuh merasa bersalah. Duh, tadi kok aku mateni tikus, ternyata hasilnya jelek. Hasil jelek itu nggak apa-apa, tapi feeling perasaan guilty-nya, perasaan bersalahnya itu kalau saya ada. Ya. Sehingga dengan in silico, bagi saya pribadi, in silico itu bisa mengurangi perasaan bersalah saya kepada tikus. Mengapa? Karena sebelum saya berikan ke tikus, saya sudah sedemikian rupa memprediksi, mengkalkulasi, mensimulasikan penelitian saya, sehingga nanti ketika diberikan kepada tikus, insya Allah potensi berhasilnya lebih besar daripada kalau kita tidak menggunakan in silico. Ya, jadi itulah apa itu penelitian in silico. Kemudian kalau kita bandingkan lagi lebih lanjut in silico, in vitro, in vivo. Jadi di sini tentu saya tidak berbicara tentang apa yang terbaik. Tentunya kalau kita berada dalam kondisi yang ideal, misalkan teman-teman sekalian nanti berkesempatan untuk kuliah ke luar negeri, maka tentunya di luar negeri kalian akan diminta untuk laksanakan ketiganya. In silico iya, in vitro iya, in vivo iya. Karena di sana dana bukan lagi masalah. Ya. Tapi yang saya tekankan tadi adalah ketika kita di Indonesia, minimal saya pribadi mengalami kita terkendala biaya. Ya, bahkan saya sendiri sebagai dosen pun itu masih sering terbentur dengan biaya. Ya. Contoh saya sebagai dosen lulusan S2 itu sampai hari ini masih belum bisa mengajukan dana penelitian sebagai ketua. Tentu hal itu karena saya S2. Ya. Maka kalau saya S2 saja sulit, maka teman-teman sekalian tentunya lebih sulit. Tapi ingat, lebih sulit bukan berarti mustahil. Ya. Intinya tetap harus mencoba. Kembali ke sini. Kalau kita bandingkan dari segi biaya, maka biaya in silico atau biaya yang diperlukan untuk riset in silico adalah rendah. Selama teman-teman sekalian punya komputer atau bisa pinjam komputer, maka biaya penelitian in silico itu murah. Nanti akan kita tunjukkan betapa murahnya. Sedangkan in vitro relatif sama, murah. Meskipun murahnya in vitro ini masih lebih mahal dibandingkan in silico. Tapi semakin ke sini memang semakin murah karena banyak sekarang lab-lab di Indonesia yang menyediakan jasa untuk riset in vitro dengan biaya yang ratusan ribu sampai jutaan. Oke, masih dianggap murah, oke, tapi kalau in vitro itu murah, in silico jauh lebih murah. Sedangkan in vivo secara biaya mungkin relatif menengah ke atas. Namun, in vivo itu seringkali kita anggap sebagai worth it, layak. Karena bayangkan, kita itu melakukan penelitian tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Kalau kita berbicara tentang kemaslahatan manusia, maka kita juga harus sadar bahwa tubuh manusia itu sangat kompleks. Yang mana kompleksitas tubuh manusia ini tidak bisa belum bisa diprediksi sepenuhnya menggunakan eksperimen in silico. Pun juga menggunakan eksperimen in vitro. Sehingga untuk bisa menggambarkan atau untuk bisa mensimulasikan dalam real life kondisi manusia yang sebenarnya, maka mau nggak mau kita harus menggunakan makhluk hidup lainnya yang to some extent yang untuk beberapa level itu mirip dengan manusia. Contoh misalkan tikus. Tikus itu kalau kita bayangkan, kalau kita mau meneliti kondisi ususnya manusia, maka to some extent ususnya tikus itu sedikit mirip sama ususnya manusia. Ataupun pankreasnya tikus sedikit mirip dengan pankreasnya manusia. Ingat, saya bilang to some extent. Untuk level tertentu itu mirip. Maka kalau kita ingin mempelajari usus manusia beserta kompleksitasnya, tentunya in vivo itu paling relevan. Namun lagi-lagi in vivo tanpa in silico dan in vitro itu terkesan eman-eman.
karena kita bermain tanda kutip, bermain dengan makhluk hidup. Jadi in silico masih paling murah, diikuti in vitro dan juga diikuti in vivo. Dan setiap jenis eksperimen ini memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian in silico can be performed with human data. Kita bisa menganalisis, kita bisa mensimulasikan datanya manusia. Bayangkan, kalau teman-teman ingin riset tentang ususnya manusia, kita itu akan berhadapan dengan serangkaian etik, serangkaian administrasi yang panjang sekali dalam rangka untuk mendapatkan izin etik. Sudah dapat izin etiknya sulit, nanti ketemu manusia pun juga sulit nyari pasiennya, cari pasien yang mau menyumbangkan bagian tubuhnya, yang mau merelakan bagian tubuhnya untuk dianalisis, untuk di macam-macam, sulit sekali, bahkan di luar negeri pun sulit, ya. Namun dengan in silico kita bisa menggunakan data manusia, ya. Selama data manusia itu sudah disimpan secara publik, ya, bahkan manusia Jawa, manusia Eropa, manusia Amerika, manusia Afrika, apapun itu rasnya, apapun itu golongannya, apapun jenis kondisinya, sehatkah, sakitkah, kemudian yang punya penyakit kankerkah, punya penyakit diabeteskah, semua data itu bisa kita gunakan untuk riset in silico kita. Selama data-data itu sudah dipublikasikan secara publik. Di sini kita tunjukkan. Sehingga dengan adanya kebijakan semacam ini, dengan adanya privilege seperti ini, sebenarnya riset berbasis in silico itu memiliki bisa kita tukar. Jadi contoh, kalau misalkan nanti saya di UNESA, jenengan di Tulungagung, kita mau kerjasama, kita mau kolaborasi penelitian, maka dengan eksperimen in silico, hasil yang jenengan gunakan atau hasil yang jenengan peroleh di Tulungagung tinggal dikirim ke saya di UNESA, pun saya juga akan bisa mengirimkan hasil saya ke jenengan. Bahkan kita bisa analisis bersama. Kita bisa menggunakan Google Meet semacam ini, kita share screen, kemudian kita jalan satu persatu, ya. Maka itulah salah satu privilege yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan eksperimen berbasis in silico. Yang mana hal itu tidak bisa kita lakukan kalau kita menerapkan eksperimen in vitro. Maka kalau kita kolaborasi in vitro, maka mau nggak mau saya harus datang ke sana atau teman-teman sekalian datang ke Surabaya. Ya. Kita riset bersama-sama di laboratorium. Jadi itu bedanya antara in silico dan in vitro. In vivo tentunya akan lebih ribet lagi karena kita berbicara tentang hewan. Di luar negeri, kalau satu lab mau mengirimkan sel ke lab yang lainnya, itu izinnya pun juga luar biasa sulit. Saya pernah kemarin ketika di Jerman, saya dapat kiriman senyawa kimia, bentuknya bubuk, dari Swiss menuju ke Jerman. Itu prosesnya ribetnya luar biasa, ya. Sudah berminggu-minggu kita urus tidak selesai-selesai. Apalagi kita tukar menukar sel, izinnya lebih sulit. Apalagi tukar menukar hewan. Karena hewan eksperimen itu berbahaya sekali kalau sampai lepas. Bayangkan kalau seseorang, ya, dia punya tikus uji yang sudah dimodifikasi genetisnya sedemikian rupa. Maka seandainya tikus semacam ini lepas, kemudian dia, contoh kalau misalkan di Tulungagung, ya, kemudian dia turun, ya misalkan contoh dia lari ke belakang, ya, ke gedung L, kemudian dari gedung L dia lompat ke pagar belakang sampai melewati rel kereta api, dan sampai di sawah-sawah sana tikus putih itu kawin sama tikus sawah misalkan, dan beranak pinak. Maka bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang terjadi bila mana hal ini terjadi. Karena tikus uji yang sudah dimodifikasi kondisi gennya, kondisi genetisnya, dia kawin dengan tikus, misalkan tikus sawah, dan seandainya itu benar, ya, itu bisa terjadi. Sawah ini cuma contoh, ya. Maka anak-anak daripada tikus itu tadi merupakan anak hasil rekayasa genetika. Maka keberadaan tikus semacam ini bisa berpotensi merusak keseimbangan ekologis ekosistem yang ada di sekitar tempat kita, dan ini bahaya luar biasa, ya. Dan ini bahaya yang sangat luar biasa karena dengan adanya seperti ini bisa jadi alam itu tidak lagi bisa mengontrol tikus hasil rekayasa genetik tadi, dan akibatnya tidak terbayangkan, ya. Itulah enaknya in silico dalam konteks bahwa in silico itu bisa kita riset bersama secara real time menggunakan komputer, menggunakan Zoom,
Google Meet dan seterusnya, tapi hal yang sama tidak bisa kita terapkan atau tidak bisa kita peroleh dengan riset in vitro maupun in vivo. Kemudian berikutnya juga, namun lagi-lagi in vitro punya kelebihan ya, karena dia bisa kita in vitro kita bisa terapkan dalam jumlah contoh misalkan seorang profesor di Inggris, dia mencoba sekitar 200 lebih senyawa kimia. Kira-kira efek 220 senyawa kimia ini terhadap ratusan jenis sel itu bisa dicoba dan diperoleh hasilnya dengan cepat kalau dia menggunakan in vitro. Ingat, kita berbicara tentang laboratorium yang ada di sana. Nanti akan saya tunjukkan database-nya. Tapi di Indonesia hal ini relatif masih angan-angan kita. Ya, semoga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dengan adanya menteri baru, karena menteri yang baru itu luar biasa sebenarnya track record-nya. Semoga ke depan riset di Indonesia baik itu di bawah Kemendikbudristek maupun di bawah Kemenak bisa meningkat sedemikian rupa. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi in vitro menawarkan keuntungan yang tidak bisa diperoleh oleh in silico, begitu pula in vivo. Karena in vivo itu enak sekali, bagus sekali, relevan sekali kalau kita ingin menguji keamanannya. Contoh, menguji tingkat keamanan pupuk baru. Seberapa jauh pupuk ini berdampak pada manusia, maka bisa kita uji dulu terhadap tikus. Kemudian toksisitas, level keracunannya, level racunnya. Kemudian efikasi, keefektifannya terhadap kondisi tertentu. Misalkan penyakit A, B, C, D, maka in vivo tentu lebih relevan. Karena lagi-lagi dia lebih kompleks, dia lebih detail, dan dia lebih real dibandingkan in vitro maupun in silico. Kelebihan yang ketiga dari in silico adalah dia itu lagi-lagi ethically favor. Jadi secara etik itu memudahkan kita untuk melaksanakan eksperimen ini dibandingkan in vitro, ya, lebih-lebih dibandingkan in vivo. Intinya in vivo itu paling berat tapi paling mendekati kebenaran, mendekati kondisi manusia. In vitro menengah, ya, in silico itu yang paling dasar, yang paling mudah, yang paling murah. Jadi oleh karena itu, kalau seandainya nanti lagi-lagi rekan-rekan sekalian dapat rezeki bisa lanjut kuliah S2, dan saya yakin peluangnya besar sekali, tergantung teman-teman sekalian mau mempersiapkan apa tidak. Saya nggak capek-capek men-share beasiswa S2, S3 di story WhatsApp saya. Tidak lain tidak bukan, saya ingin memotivasi teman-teman sekalian supaya teman-teman bisa termotivasi untuk berangkat, ya. Karena peluang besar, masih muda, sesuatu yang saya nggak punya, sesuatu yang banyak dosen tidak punya lagi, yaitu usia muda, dan kalian punya. Dan Tulungagung dekat dengan Pare, Tulungagung, bahkan di UI Tulungagung sekarang sudah ada pelatihan bahasa. Tolong dimanfaatkan sebaik mungkin, mumpung masih muda. Ingat, mumpung masih muda, ya. Jadi itulah pesan dari saya berkaitan dengan in silico. Jadi kondisi kita memang di Indonesia ini seringkali memaksa kita untuk, ya udah, kenapa kita nggak in silico saja? Karena hal yang sama itu berhasil diterapkan oleh mereka-mereka yang ada di India. India itu secara negara hampir sama dengan kita. Penduduknya banyak, negaranya itu belum terlalu kaya, ya, sama dengan kita, masih berkembang. Namun mahasiswanya banyak. Mahasiswa banyak, lah mereka sejak lama sudah sadar bahwa ya wes, kalau memang biologi molekuler kita nggak mampu bersaing dengan dunia barat, ya kenapa kita nggak mendalami sesuatu yang mungkin dengan kita belajar itu kita bisa mengungguli barat. Ya, dan per hari ini tahun 2025 ini sudah banyak ilmuwan India yang sudah menjadi tokoh sentral di bidang in silico dunia, ya. Jadi cara yang sama seharusnya kita tiru, ya. Kita bisa menjadi orang yang berhasil kalau kita sadar kelemahan kita sejak dini. Kalau kita accept bahwa kita itu bukan sempurna, kita tidak sempurna, kita punya kelemahan. Nah, maka kelemahan yang sudah kita ketahui ini, gimana caranya kita optimalkan. Dan orang India berhasil melakukan hal itu. Mereka tahu bahwa secara negara, mereka tidak akan mungkin mampu bersaing dengan Amerika dan sebagainya dalam konteks uang. Tapi dalam konteks orang, India, Indonesia, Cina bisa bersaing. Kita punya penduduk yang banyak sekali, kita punya komputer banyak sekali, maka why not? Kenapa kita tidak meneliti in silico? Tentunya harus dengan baik. Next. Nah, seperti ini. Jadi, bayangkan teman-teman sekalian, ini adalah gambaran kenapa kok in silico itu penting. Karena
di tahap awal, kalau seseorang itu ingin menemukan obat baru, ya, maka biasanya di tahapan awal itu akan perlu banyak sekali senyawa kimia yang diuji. Di sini digambarkan tahap 1 itu kurang lebih akan ada 20.000 senyawa lebih yang perlu dianalisis. Bayangkan, anggap saja misalkan contoh satu senyawa kimia butuh dana 5 juta. Maka 5 juta kali 20.000 plus, let's see, silakan dihitung. Dan ingat itu baru tahapan pertama. Ya. Belum ada jaminan senyawa yang kita peroleh dari tahapan ini itu bisa jadi obat. Meskipun one step closer. Kemudian berikutnya, dari 20.000 senyawa kimia tadi, sudah kita peroleh lebih sedikit lagi, 5.000 sampai 20.000 yang sekiranya potensial, yang sekiranya berpotensi untuk kita gunakan atau kita teliti lebih lanjut. Let's say, lagi-lagi, kalau seandainya satu senyawa kimia itu butuh biaya 5 juta, silakan kali 5.000 atau kali 20.000, maka itulah biaya yang diperlukan. Dan grafik ini, gambar ini belum berbicara tentang tahunnya. Ini baru tahapan-tahapannya saja. Kalau misalkan seandainya contoh, ketika saya di Jerman dulu 3 tahun, 2019 sampai 2022. Selama Covid saya di sana. Dan teman-teman harus tahu, saya cuma riset tentang 2 senyawa kimia. 2 senyawa kimia saya teliti selama 3 tahun terhadap kurang lebih sekitar 11 jenis sel. 2 senyawa kimia versus 11 sel. Butuh waktu 3 tahun dan itu pun belum selesai dan biayanya sudah menghabiskan ratusan juta. Maka bayangkan biaya yang sama jika kita terapkan pada skema ini. Tentu sudah nggak kebayang lagi. Kemudian tahapan ketiga, dari 5.000 sampai 20.000 senyawa kimia yang sudah potensial dari tahapan-tahapan sebelumnya tadi, kita peroleh sekitar 250 senyawa kimia yang sudah bisa kita uji ke sel-sel tadi. Ya, kemarin saya sudah tahapan di sini. Ya. Di sini kalau seandainya kita bayangkan, kalau seandainya satu senyawa kimia di tahapan ini perlu dana 10 juta, ya udah tinggal kali 250. Itulah biaya yang diperlukan. Maka seterusnya sampai nanti di akhir, kalau beruntung, akan diperoleh 1 atau 2 senyawa kimia yang sudah mendapatkan izin menjadi obat dan bisa dijual secara bebas. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu bahwasanya kebanyakan ilmuwan itu gagal itu di sini dan di sini. Jadi sudah keluar uang banyak sekali, ya, sudah keluar uang banyak sekali, ternyata di tahap akhir apa yang mereka riset selama ini itu gagal. Ya. Beruntunglah sekarang ada in silico. Maka dengan in silico sekarang itu yang bagian tahapan ini bisa kita simulasikan menggunakan komputer. Namanya virtual screening. Ya, nanti mungkin bulan berikutnya akan kita lakukan. Ya. Dan jadi ada tahapan yang ada di gambar ini bisa kita lakukan secara in silico. Dan tentunya dengan in silico kita bisa menghemat uang. Jadi kita benar-benar bisa mengefisiensikan dana riset kita semaksimal mungkin dengan in silico. Begitu pula nanti kalau teman-teman sekalian berhasil mendapatkan setelah puluhan tahun atau mungkin bahkan setelah 10 tahun berhasil menemukan obat satu, maka teman-teman juga bisa kira-kira kalau obat ini sudah diketahui manjur penyakit kanker misalkan, kira-kira dia bisa nggak sih manjur ke penyakit yang lainnya. Itu pun juga bisa kita simulasikan menggunakan eksperimen in silico. Ya, jadi dengan in silico itu bisa kita gunakan di setiap tahapan konvensional yang ada di saat ini. Bahkan bagi kita guru, ya, bagi kita guru maupun dosen, mengajar pun kita bisa menggunakan perangkat-perangkat in silico. Ya, jadi nanti akan saya tunjukkan. Sebagai gambaran, sebagai orang Indonesia, ini adalah tahapan yang seringkali dilakukan oleh kita di Indonesia. Ya, teman-teman sekalian mungkin sudah pernah ikut kelasnya Pak Didik dan juga Bu Wirda, maka beliau berdua itu merupakan tokoh, salah satu tokoh yang dengan pencapaian tertinggi di Indonesia di bidang bioinformatika. Ya. Jadi nanti kalau seandainya ada acara apapun yang ada diselenggarakan oleh NBio, itu silakan ikut, karena percayalah itu bisa memotivasi teman-teman sekalian untuk bisa semakin belajar. Terlepas nanti teman-teman sekalian jadi apa, saya pribadi yakin jadi guru maupun jadi dosen akan tetap digunakan. Sebagai di sini digambarkan
Contoh misalkan di sini ada jamu. Ini adalah jamu ya TCM, Traditional Chinese Medicine. Tapi di sini bisa kita gunakan jamu. Untuk ini contoh kita gunakan apa? Bawang atau jamu apa? Kurkuma, kunyit misalkan. Maka kita tahu bahwasanya kunyit itu sudah pasti di dalamnya itu ada kandungan kimianya. Ada senyawa kimia alamiah atau nama lainnya adalah fitokimia. Fitokimia adalah senyawa-senyawa kimia alami yang berasal dari tumbuhan. Jadi kalau jamu itu berdampak, kalau jamu itu dikatakan manjur, pasti yang membuat manjur itu adalah kandungan kimia yang ada dalam jamu itu. Ya. Maka jamu itu pasti terdapat kandungan-kandungan kimia. Maka kita gambarkan di sini. Dan setiap senyawa kimia yang berasal dari jamu tadi pasti masuk ke tubuh kita ketika kita minum maka kita itu memasukkan senyawa kimia itu ke tubuh kita, dan nanti dalam tubuh kita senyawa-senyawa kimia itu atau fitokimia itu akan mengikat protein targetnya. Dan gara-gara ikatan inilah dia atau jamu yang kita minum itu bisa memunculkan efek-efek positif maupun pada beberapa hal bisa menimbulkan efek negatif. Ya. Jadi ini adalah proses jamu itu. Ini juga insya Allah akan kita jadwalkan untuk kita pelajari bersama. Bagaimana kok senyawa kimia atau fitokimia dari jamu itu mengikat protein targetnya itu bisa berdampak bagi tubuh pasien atau tubuh seseorang. Karena setiap protein itu dia itu berperan, memiliki peran khusus atau memiliki peran tertentu di dalam sel. Maka kalau seandainya protein itu, ya, jadi protein ini adalah titik ini. Kalau protein satu itu diganggu fungsinya, yang tadinya dia harusnya aktif, kita hambat, atau sebaliknya, yang seharusnya tadi dia terhambat, kita aktifkan, maka hal itulah yang membuat jamu itu berdampak pada tubuh kita. Ya. Karena setiap protein itu berperan, memiliki lebih dari satu peran, maka ketika aktivitas protein itu kita ganggu, atau kita atur, atau kita regulasi, atau kita kontrol, maka secara garis besar, fungsi-fungsi yang diperankan oleh protein itu pun juga akan terdampak. Contoh, misalkan kita punya protein namanya protein X. Protein X ini berperan penting pada terjadinya penyakit kanker, misalkan. Protein X berperan penting dalam menyebabkan penyakit kanker. Kalau protein X ini kerjanya sangat tinggi sekali, sangat aktif sekali, maka kanker itu akan terbentuk. Logikanya, kalau protein X ini kita hambat aktivitasnya, maka kankernya pun juga akan terhambat pertumbuhannya misalkan. Nah, logikanya seperti itu. Ya. Oleh karena itu, dengan kita minum jamu tertentu, dan di jamu itu nanti mengandung fitokimia tertentu, C1 biasanya, kemudian dalam tubuh kita, fitokimia itu akan mengikat protein targetnya secara spesifik. Kemudian karena protein itu memiliki fungsi-fungsi khusus dalam sel maupun dalam jaringan maupun di dalam organ, maka tentunya muncullah akibat daripada kita meminum jamu itu. Oleh karena itu, jamu itu juga perlu diminum secara hati-hati. Kalau tidak sakit, minumlah jamu secukupnya, sekedar untuk membuat tubuh kita fit. Jangan mentang-mentang jamu itu alami, lantas diminum secara berlebihan. Ingat, yang berulang kali saya sampaikan di kelas, apapun yang berlebihan itu tidak bagus. Ya. Makan nasi berlebihan pun sekarang sudah diketahui berujung diabetes. Ya. Bahkan IPK berlebihan pun itu juga tidak bagus. Ya. Kalau IPK batasnya 4, tapi ada mahasiswa IPK-nya 4,5, sudah pasti itu berbohong. Malah nggak akan diterima oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Intinya yang terlalu berlebihan itu selalu tidak bagus. Semua itu bagus jika sepantasnya saja. Kemudian perannya apa? Peran database itu yang pertama adalah menyimpan dan mengelola data biologis. Data banyak sekali, semua profesor di lab di dunia itu menghasilkan data, maka mereka perlu tempat penyimpanan sehingga mereka unggah ke database yang ada. Kemudian nanti ada tim admin database itu melihat datanya, kemudian menyusun datanya sehingga kita yang ada di Indonesia bisa mengakses database itu
belajar dari situ dan termasuk mengambil data dari database itu. Kemudian mendukung analisis dan eksplorasi ulang data. Lagi-lagi kita bisa mengambil data itu, kita analisis ulang, maka itu juga bisa kita publikasikan. Ya. Nanti insya Allah bulan Juni atau Juli di UNESA akan ada konferensi internasional. Silakan teman-teman sekalian yang ingin konferensi internasional bisa kita siapkan bersama-sama. Ya. Jadi nanti bisa bareng-bareng dari UIN Tulungagung. Kalau biasanya itu Bu Desi dan kawan-kawan hadir di seminar nasional, tapi besok ini akan ada konferensi internasional pertama kalau nggak salah di UNESA. Jadi teman-teman bisa gabung dan syukur-syukur kalau teman-teman sekalian sudah bisa mempresentasikan penelitian bioinformatika sendiri. Dan insya Allah saya siap membantu meskipun tidak bisa fast respon karena kebetulan bulan ini kan sudah mendekati UAS ya. Jadi sudah mulai sibuk dengan koreksi, tapi nanti mungkin bulan Juni Juli insya Allah bisa membantu lebih banyak kalau teman-teman sekalian ingin presentasi di konferensi internasional yang ada di UNESA ataupun di tempat lain. Di UIN Malang juga ada yang tahun lalu Mas Irhas sudah presentasi di sana. Jadi silakan teman-teman sekalian nanti bisa koordinasi, bisa jadi satu kelompok ataupun dua kelompok. Kalau nanti teman-teman sekalian butuh biaya untuk penelitian, jangan khawatir, nanti insya Allah saya bisa membantu untuk teman-teman sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, akses publik untuk kolaborasi dan validasi riset. Ya. Jadi dengan adanya database biologi ataupun database bioinformatika, kita bisa mengakses data dengan sangat mudah, gratis, kapanpun, tengah malam, pagi, dalam base dan sebagainya, kita bisa akses kapanpun data itu, semau kita, selenggang waktunya kita, dan sebebas apapun itu. Ya. Dan juga kita bahkan bisa, ya. Bahkan sekarang itu sudah ada mulai orang-orang, sekelompok orang, yang orang-orang ini justru mengambil datanya orang secara legal, data yang diambil, mereka analisis lagi, kemudian mereka cari tahu kira-kira si autor, ya, si peneliti aslinya itu sudah benar nggak sih analisisnya. Ya. Jadi dia ngecek seberapa benar ilmuwan yang aslinya meneliti data itu. Ya. Di luar negeri itu biasa dilakukan. Ya, jadi kalau di lab-lab itu biasanya sebelum dia itu meniru penelitian orang lain, maka biasanya diminta untuk, kamu baca jurnal ini sambil kamu nanti coba ulangi lagi. Ikuti semua langkah-langkahnya. Kalau nanti hasilnya sama, berarti ilmuwan ini jujur. Berarti ilmuwan ini keren, mantap. Ya, bisa kita jadikan rujukan, bisa kita contoh. Ya. Tapi kalau seandainya ketika siswanya tadi itu mengulang pekerjaan peneliti aslinya, ternyata setelah diulang, dianalisis lagi, hasilnya berbeda. Ya. Hasilnya aneh, sangat berbeda. Maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah si peneliti aslinya itu teledor, salah analisis. Sehingga karena salah analisis, berarti nggak disengaja, sehingga hasilnya salah. Maka kita bisa memberitahu peneliti itu untuk mengkoreksi. Maka nanti kalau peneliti itu jujur, baik, maka dia akan mengoreksi jurnalnya berkat revisi dari kita, berkat rekomendasi dari kita. Tapi opsi yang kedua, ini juga banyak ya, ilmuwan yang dia itu salahnya dengan sengaja, jadi memanipulasi. Ya, biasanya kalau ilmuwan yang kedua ini kita ingatkan, dia nggak peduli. Ya, jadi sekarang tinggal nanti kita ketemu yang mana. Ya, semoga kita ketemu yang pertama, yaitu para peneliti yang jujur, yang hanya gara-gara terledor saja, nggak disengaja, dia salah. Ya, jadi dia salah analisis, kita koreksi, mereka menerima, dan dia nanti akan menerbitkan koreksi. Jadi itulah peran database di bidang bioinformatika. Ini saya skip saja, kita mungkin bisa, ini soal nanti kita bahas lebih lanjut, atau mungkin saya percepat, kita masih ada waktu. Jadi database biologi itu ada banyak sekali. Contoh, kita teman-teman sudah pernah mungkin membuka NCBI. NCBI ini merupakan database yang mungkin paling lengkap. Saya seringkali gunakan database ini kalau saya mau mencari sekuen atau urutan. Teman-teman lihat ini, TACACAT ini urutan DNA. Ya, maka urutan DNA semacam ini dari manusia, dari pohon, dari hewan apapun itu terekam di dalam NCBI. Jadi kalau kalian butuh data apapun tentang sekuen DNA, ya itu bisa diambil dari NCBI. Kalian bisa akses NCBI,
Kemudian nanti kalian akan temukan data di sana, tinggal di copy paste. Ya. Atau kalian juga butuh data tentang RNA, atau bahkan data tentang kromosom pun juga bisa diakses di dalam NCBI. Sedangkan kalau kalian semuanya butuh struktur 3 dimensi molekul, misalkan protein, Pak, saya kepingin ambil data tentang struktur 3 dimensi protein, maka kalian bisa mengakses namanya PDB. Ini nama yang lama, ya, nama yang lama PDB Protein Data Bank. Jadi database protein. Kalau sekarang namanya masih sama PDB, cuman logonya berbeda karena sekarang kalau nggak salah namanya RGSB. Ya. Nanti kita bahas, kita tunjukkan. Bukan hari ini, tapi di pertemuan berikutnya. Kemudian ada UniProt. Ini yang sudah pernah saya tunjukkan di kelas. Ini mencantumkan informasi detail tentang protein. Ya, jadi protein apapun itu insya Allah bisa kalian temukan informasinya ada di UniProt. Kemudian Flybase. Kalau Flybase ini database khusus tentang Drosophila melanogaster, yaitu tentang lalat buah. Ya, jadi kalau kalian butuh informasi tentang lalat buah, terutama daripada di level genetikanya, itu bisa mengakses Flybase. Kemudian ini adalah contoh-contoh atau tipe-tipe database biologi. Ada database primer, database sekunder, dan database derivat. Maksudnya apa? Pembagian ini didasarkan pada keaslian datanya. Kalau database itu menyimpan data asli, jadi ada orang ilmuwan kemudian mensubmit datanya ke database itu, maka itu namanya data primer. Data primer itu disimpan di dalam database primer. Ya, contoh kalau database tentang sekuen nukleotida, ATGC itu ada GenBank, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di DBC ini ada di Jepang, jadi servernya di Jepang. Kemudian kalau database sekuen protein, berarti datanya itu tentang protein-protein, sekuen protein, asam amino metionin, glisin, dan seterusnya, itu nanti ada namanya SwissProt, ada PIR, dan seterusnya. Ya. Kemudian database sekunder itu database ini mengambil data dari database primer. Ya, karena dia mengambil data dari database primer, maka dia disebut sebagai database sekunder. Ya. Contohnya tadi ada PDB, ada MDB, ada EPMSD. Kemudian kalau database protein, bagian-bagian protein itu ada namanya blocks, ada COG. Kemudian kalau database yang ketiga, database itu mengambil data dari data-data dari database sekunder maupun primer. Ya. Maka dia disebut sebagai database turunan atau database derivat. Ada scope, ada ini juga nanti akan kasih pertemuan berikutnya. Ada geo, ada dan juga ada GPCRD. Ini adalah jenis-jenis database ditinjau dari jenis data yang disimpan di database itu. Ini adalah lebih detail lagi. Ini saya ambil dari Biology Exam for You. Jadi ada database yang bibliografik, jurnal-jurnal ilmuwan, penelitian terlengkap di bidang biologi, maka ada namanya PubMed. PubMed itu lengkap sekali datanya, tinggal kalian gunakan semaksimal mungkin, maka kalian sudah bisa memanfaatkan database bibliografik. Kemudian database yang sudah kita bahas di awal, database structure, ya, ada PDB, database metabolik. Jadi semua tentang metabolit di tubuh kita itu bisa kita akses dari KEX Metakik, ya. Kemudian ada database khusus tentang organisme tertentu. Contoh tadi ada lalat buah, maka namanya Flybase. Ya. Saya dulu pernah chatting dengan email dengan pengembangnya Flybase, ya. Jadi Flybase itu dikembangkan dengan menggunakan kayak WordPress gitu ya, tapi WordPress itu dibuat oleh orang Cambridge. Jadi lab di Cambridge itu juga membuka peluang bagi siapapun yang memang bisa membentuk atau membuat database sendiri menggunakan platform mereka. Ya, jadi kalau teman-teman sekalian ingin ke Cambridge nanti misalkan, ya maka tinggal tingkatkan bahasa Inggrisnya, maka insya Allah kalau kalian bisa mendalami sedikit coding itu kalian akan dengan mudah diterima di sana. Intinya kalian masih bisa, tergantung bagaimana kalian mempersiapkan waktu kalian. Semakin kalian tidak sia-siakan waktu, semakin besar peluang kalian untuk berangkat ke sana. Pak, kalau Cambridge kan di Inggris, bahasa Inggrisnya sulit. Oke, maka kalian terbuka peluang untuk ke Thailand, untuk ke Malaysia, untuk ke Jepang, untuk ke Korea, untuk ke Jerman. Negara-negara ini tidak minta bahasa Inggris tinggi-tinggi. Ya, jadi silakan teman-teman sekalian bisa rencanakan mulai sekarang. Kemudian database khusus untuk enzim, itu ada namanya Brenda.
Brenda ini juga dikembangkan di Jerman, dan alhamdulillah saya juga pernah bertemu dengan pengembangnya ya. Jadi bagus sekali, juga terbuka peluang bagi teman-teman untuk gabung di sana. Tentunya kalau teman-teman punya track record untuk membuat aplikasi semacam Brenda, maka kalian bisa bekerja di sana juga. Disease database OMIM itu database tentang penyakit-penyakit tertentu. Penyakit A itu disebabkan oleh gen apa saja, penyakit B disebabkan oleh gen apa saja, itu ada di OMIM. Kemudian database senyawa kimia, itu ada PubChem. Kita akan bahas juga di pertemuan berikutnya. Kemudian molecular database, kita akan juga bahas di pertemuan berikutnya, dan juga taxonomic database. Ini yang mungkin teman-teman sekalian sering lihat, sering gunakan. Saya masih sering lihat laporan mahasiswa itu menggunakan Plantamor, ya, Plantamor untuk menemukan taksonomi, ya, bahkan dari kakak-kakak tingkat itu skripsinya menggunakan Plantamor. Tidak masalah, Plantamor bagus sekali, tapi Plantamor itu mengambil data dari database lain. Bisa jadi dia mengambil dari POWO, ya, POWO, atau bisa juga mengambil dari Catalog of Life, atau juga bisa mengambil dari GPIF. Intinya semua database yang terakhir tadi itu merupakan database untuk taksonomi. Ya. Contoh sekarang saya praktek aja, saya izin praktek untuk teman-teman sekalian, saya tunjukkan karena waktunya sudah semakin mepet. Jadi kita coba, akan saya tunjukkan kepada kalian semuanya database yang mungkin kalian tertarik. Pertama kita buka. Kita buka Knapsack. Ini contoh bagaimana database itu penting. Ya. Knapsack namanya Knapsack Takeout Jamu. Jadi database ini dibuat oleh seorang doktor dari IPB Bogor. Beliau membuat database tentang jamu. Ya. Jadi kalau teman-teman sekalian mungkin bisa saya share di chat. Atau nanti aja saya bagikan. Jadi database ini berisi tentang herbal-herbal Indonesia, termasuk herbal-herbal itu nanti mengandung apa, dan termasuk jamu apa saja yang menggunakan herbal itu sebagai bahan. Contoh di sini kita bisa klik, teman-teman bisa ketik di sini, ya, atau teman-teman juga bisa klik herb list. Ya. Maka kalau ini kita klik, contoh di sini akan muncul banyak sekali herbal yang bisa kita klik. Ya, contoh di sini kalau kita lihat apa yang familiar adalah Apium grameno, Apium apa? Ada saran? Ini aja. Camellia sinensis. Ya, Camellia sinensis kalau saya tidak salah adalah teh. Ya, teh. Kalau teh itu kan seringkali yang digunakan adalah daun. Maka kita pilih yang folium. Ya. Kita klik. Kemudian setelah itu kita balik ke sini. Oh sorry, ternyata belum. Lagi-lagi. Kita pilih Camellia sinensis. Kita klik OK. Ya, sudah muncul di sini ya. Kemudian kita search. Ya. Maka kita lihat ada banyak sekali jamu yang jamu itu menggunakan Camellia sinensis folium. Ya. Ya, green atau black tea. Ya. Jadi di sini ada banyak sekali jamu. Ya, contoh misalkan kita lihat ya, jamu yang dibuat oleh CV Burung Walet 2 Mas. Kita klik kanan. Ya, jadi jamu dengan nama jamu Ulu Hati Bui Suhon yang diproduksi oleh CV bla 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 ini, dia itu menggunakan jamu dengan kandungan Abrus precatorius folium. Ya, jadi daun saga, kemudian daun teh, kemudian daun selasih. Ya, maka kemudian kita bisa lihat, ya,
kita bisa lihat daun teh itu kandungannya apa. Kita bisa kalau nggak salah ini diklik. Ini adalah kandungan teh ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, ternyata teh itu kenapa kok teh itu terbukti atau seringkali dipercaya memiliki manfaat tertentu? Karena di teh itu sendiri terdapat banyak sekali senyawa kimia. Kita lihat ini. Ada banyak sekali senyawa kimia dan bisa jadi di antara mereka inilah ada yang punya manfaat. Contoh ya, kalau teh itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Berarti bisa jadi di antara senyawa-senyawa kimia ini ada yang memiliki efek penenang. Nah, itu bisa kita ambil datanya dari database ini, kemudian kita analisis lanjut untuk menemukan kira-kira di antara semua senyawa ini mana yang punya efek penenang. Insya Allah kalau kita punya kesempatan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, jadi dengan database ini, teman-teman tidak perlu lagi membaca jurnal. Karena kalau seandainya nggak ada database ini, teman-teman harus membaca jurnal satu persatu. Oh, ternyata teh itu mengandung inden. Oh, selain itu juga mengandung viriden. Oh, juga mengandung stafilin dan seterusnya dan seterusnya. Kalian harus membaca secara manual satu persatu data ini dari jurnal. Bayangkan, baca jurnal itu kan berat. Bahkan saya pribadi sekarang, di usia saya sekarang, baca jurnal itu merupakan salah satu obat tidur yang paling mujarab. Ya, obat tidur yang paling mujarab karena dengan baca jurnal, baca beberapa garis atas saja sudah langsung tidur. Ya, jadi itu saya. Ya, insya Allah teman-teman sekalian nggak seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita baca jurnal, seringkali kita akan berhadapan dengan males yang sangat tinggi. Beruntung sudah ada orang lain yang berkenan untuk membuat rangkuman, membuat tabel seperti ini, yang ini bisa kita manfaatkan, bisa kita analisis lebih lanjut, dan kita bisa publikasikan. Ya. Jadi ini adalah contoh database namanya Takeout Jamu of Knapsack. Jadi sebenarnya ini adalah database Knapsack. Knapsack ini juga mungkin teman-teman nanti tertarik untuk gabung ke sana. Ya, jadi kalau teman-teman ingin riset tentang pembuatan database, karena saya pribadi juga menyenangi database, karena saya merasa bahwa kalau database itu berarti nanti akan banyak dibaca orang. Kalau banyak dibaca orang itu nanti berarti akan banyak memberi manfaat ke orang, maka berarti insya Allah pahalanya pun juga banyak. Jadi meskipun kelihatannya sepele, tapi saya yakin bahwa membuat database itu menarik ya. Jadi sebentar ini kalau salah labnya ada di Jepang. Nah, jadi ini namanya Profesor, saya lupa namanya ini. Ya, jadi intinya beliau berhasil membuat database yang sedemikian lengkap, dan kita lihat logo IPB ada di sini. Maka kalau teman-teman nanti mungkin bergabung, bisa jadi akan bertambah logo Win1 ada di sini. Ya, jadi silakan teman-teman yang mungkin masih blank nanti mau jadi apa, maka bisa jadi kalian nanti bisa menjadi apa istilahnya biokurator. Jadi orang yang kerjanya adalah membuat database, mengumpulkan data, membuat klasifikasi data, maka dengan itu kalian nanti bisa dianggap sebagai biokurator. Tahun 2016 saya pernah ketemu seorang biokurator dari Embel, EBI, Inggris. Kita ketemu di Jerman, dan waktu itu beliau cerita panjang lebar tentang prospek menjadi biokurator, dan gajinya juga luar biasa. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, kalian sebagai lulusan tadris biologi nanti tidak hanya menjadi guru saja, ada banyak hal yang bisa kalian tempuh meskipun tidak menjadi guru di kelas. Karena kita bisa menjadi guru di luar kelas, salah satunya dengan menjadi biokurator, yaitu orang yang membuat database, yang dengan database itu banyak orang yang akan dimudahkan. Kemudian saya juga punya database lain, ini saya tunjukkan, Dr. Duk namanya. Hampir sama, di database ini adalah database tentang tumbuhannya apa, kemudian tumbuhan itu memiliki kandungan apa. Contoh misalkan kalau kita klik di sini ya, Camellia sinensis, nggak ada. Gini aja wes, hibiscus. Allium. Ini saya ganti dulu herbnya.
Contoh ya, ini contoh, misalkan kita gunakan yang pertama ini, Abies spectabilis ya. Jadi tumbuhan ini itu diketahui memiliki kandungan-kandungan kimia tertentu. Ya, maka ini adalah kandungan kimianya. Ya. Contoh misalkan di bagian daun itu ada kandungan senyawa kimia beta-pinen. Ya. Jadi tabel yang sekarang kita lihat di sini itu menunjukkan senyawa kimia apa saja atau fitokimia apa saja yang terkandung di dalam tumbuhan Abies spectabilis. Kalau teman-teman sekalian ingin fokus kepada daunnya saja, tinggal kita pilih leaf. Ya. Kita klik filternya, maka teman-teman sekalian bisa dapat tabel baru. Ya, di sini semua berasal dari daun. Ya. Dan ini bisa kita unduh, teman-teman, dan kita analisis lebih lanjut untuk keperluan eksperimen kita. Kalau kalian ingin presentasi, juga bisa gunakan data ini. Ya. Di kelas saya itu juga sudah saya terapkan. Menggunakan data-data semacam ini untuk membantu teman-teman presentasi sehingga kalian bisa lebih paham apa yang kalian sampaikan di kelas karena kalian tahu sendiri datanya seperti apa. Jadi inilah salah satu manfaat daripada database biologi. Kemudian contoh dalam daun Abies spectabilis ini itu ada senyawa yang senyawanya itu adalah contoh ini limonin. Senyawa kimia limonen ini diketahui memiliki 60 efek. Ya. Coba kita lihat efeknya apa saja. Maka bisa kita klik. Ya, mohon maaf mulai pelan. Klik ke sini aja. Saya tutup dulu. Jadi video ini saya rekam ya teman-teman sekalian, nanti akan saya share ke semuanya. Kalian nanti bisa melihat lagi apa yang saya tunjukkan hari ini. Saya percepat karena semata-mata saya ingin tunjukkan ke kalian bahwa dengan database biologi itu kita bisa belajar lebih cepat ya. Jadi ini adalah senyawa limonen yang ada di dalam daun atau yang terkandung di daunnya Abies bla 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 tadi ya. Abies spectabilis tadi. Jadi limonen itu sendiri diketahui dia memiliki efek alergenik. Berarti dia bisa menyebabkan alergi. Hati-hati, bagi beberapa orang mungkin akan berdampak negatif. Kemudian dia punya efek antibakteri. Ya. Maka berarti daun daripada tumbuhan Abies spectabilis tadi ini bisa digunakan untuk antibakteri. Tapi antibakteri bagaimana? Nanti perlu kita baca lebih lanjut di referensi ini. Kemudian ternyata dia juga punya efek anti flu. Ya. Maka mungkin pada beberapa orang itu ada yang di suku tertentu, contoh di daerah tertentu ada yang menggunakan daun ini untuk mengobati penyakit flu. Ya. Jadi database ini itu menggabungkan data kimia, data etnobotani, yaitu data yang berasal dari kearifan lokal. Jadi di daerah tertentu dia gunakan daun ini untuk keperluan apa itu ada di sini dan ini dari seluruh dunia. Ya. Jadi database ini sangat-sangat saya rekomendasikan meskipun sebenarnya database ini lama, usianya tahun 92 ya. Jadi masih sangat lama, makanya teman-teman sekalian Indonesia belum punya database semacam ini. Ada tapi datanya masih sedikit. Oleh karena itu kalau teman-teman nanti mungkin berkenan untuk saya nanti ingin menjadi guru yang tidak di kelas, ya maka teman-teman bisa fokus untuk mengembangkan database semacam ini untuk Indonesia. Sudah banyak ilmuwan di Indonesia yang sudah riset, tapi datanya masih terpencar-pencar. Contoh Bu Wirda, Pak Didik itu sudah beberapa kali mengekstrak tumbuhan. Contoh di kita juga sudah ada Bu Eni, ya Bu Eni, kemudian Bu Haslinda itu setahu saya juga sudah mengekstrak dan beberapa dosen lain juga sudah pernah mengekstrak tumbuhan. Lah datanya beliau-beliau ini kan masih ada di jurnalnya beliau-beliau. Maka kalau kalian mampu mengekstrak data itu, kemudian kalian tampilkan di database, maka kalian tidak saja membantu Bu Eni, Bu Haslinda, dan juga dosen-dosen lain untuk menyebarkan ilmu mereka, tapi kalian juga membantu anak-anak SMA, mahasiswa lain untuk membaca jurnal beliau-beliau ini. Ya. Jadi tadi saya sampaikan menjadi biokurator itu juga guru, karena kalian mempertemukan orang dengan ilmu. Kalian mempermudah orang yang tadinya harus membaca jurnal secara manual, yang cenderung ngantuk mungkin,
tapi dengan kalian ubah menjadi database, kalian bisa membantu mereka untuk lebih mudah memahami sesuatu ya. Jadi itulah mungkin yang sudah saya sampaikan. Maka silakan, sekarang masih ada banyak waktu, 15 menit. Silakan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, langsung saja di unmute, dan insya Allah kalau saya bisa jawab akan langsung saya jawab. Terima kasih, monggo. Halo, monggo. Silakan Mas Ilhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Punten Pak, izin bertanya terkait database mengenai senyawa fitokimia pada tumbuhan ya Pak. Tadi kan sudah ada knapsack sama Dotterdax. Apabila tumbuhan yang kita cari itu tidak tersedia di kedua database tersebut, apakah ada opsi lain untuk database-nya? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ilhas. Jadi opsinya ada lain, juga ada namanya TCMSP. Ya, TCMSP merupakan database tentang herbal-herbal yang ada di Cina. Contoh kalau jenengan semuanya itu kebetulan tumbuhan jenengan itu adalah tumbuhan yang di Cina juga ada. Maka kemungkinan tumbuhan itu akan ada di sini ya. Mungkin contoh apa ya yang kalau teman-teman mau tahu tumbuhan yang ada di database ini apa saja, itu tinggal di browse ya. Soalnya kalau teman-teman bisa ketik ya, misalkan contoh tadi di sini, sebentar saya ulangi. Contoh citrus, jeruk berarti ya, citrus reticulata. Kalau teman-teman ingin tahu gambarnya, mungkin ini jeruk apa? Saya lupa. Jeruk seperti ini, citrus reticulata. Maka kalau kita klik di sini, citrus reticulata, kita tinggal search, maka akan muncul citrus reticulata. Maka berarti kalau kita klik citrus reticulata ini, maka kita akan diarahkan ke halaman khusus yang menampilkan tentang kandungan kimia dari citrus reticulata itu. Ya, kita tunggu sebentar karena loading. Ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini sudah ada banyak sekali senyawa kimia. Jadi kita lihat sudah sampai ada 5 halaman. Kalau nggak saya tidak salah, satu halaman itu berisi 20 ya. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, kita lihat sampai halaman 5. Berarti bisa kita kira-kira 15 kali 5, teman-teman sudah bisa ketahui ya, sekitar 60 senyawa kimia yang diketahui berasal dari citrus reticulata. Maka bahkan di sini kita lihat ya, sifat-sifat atau properti-properti kimia fisika dari senyawa-senyawa kimia itu sudah ada. Bahkan kalau kita contoh, kita buka ini neral, senyawa kimia namanya neral. Neral itu kalau kita buka, kita nanti akan diberikan gambarnya, bahkan dihubungkan dengan PubChem. Jadi database lain yang lebih lengkap yang bisa kita buka. Ya. Jadi intinya teman-teman dengan menggunakan TCMSP ini juga bisa menemukan beberapa herbal yang mungkin tidak ada di Dotterduck maupun tidak ada di knapsack ya. Kalau knapsack itu kan khusus dari Indonesia. Kalau Dotterduck itu dari seluruh dunia. Kalau TCMSP ini dari Cina. Tentunya kan ada beberapa herbal Indonesia yang di Cina juga ada. Maka kalau teman-teman beruntung ya, maka tumbuhan yang kalian cari itu akan kalian temukan di sini. Kalau seandainya di knapsack tidak ada, di Dotterduck tidak ada, di TCMSP tidak ada, maka opsi terakhir adalah teman-teman sekalian mencari di jurnalnya. Jadi manual ya. Jadi kalian cari jurnal-jurnal di Indonesia yang mengekstrak kandungan fitokimia dari tumbuhan tertentu. Kalian ekstrak jurnal itu, kalian cari di jurnal itu disebutkan apa saja kandungan kimia dari herbal itu ya. Jadi opsinya itu Mas. Kalau sepengetahuan saya mungkin TCMSP ini salah satu opsi yang bisa kita gunakan apabila nggak ada di Dotterduck ataupun di apa namanya, di knapsack ya, gitu. Baik Pak Isan, terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo yang lain.
Baik, ya mungkin ngapunten kalau agak cepat, tapi insya Allah teman-teman sekalian, saya nanti akan sesuaikan apa namanya pertemuan berikutnya kita akan lebih fokus, lebih banyak prakteknya. Jadi insya Allah nanti di bulan depan ketika kita bertemu lagi, insya Allah sebelum kita mulai sesi kita sudah saya berikan video pendahuluan yang teman-teman sekalian bisa lihat video itu. Sedangkan nanti ketika kita kelas BSC ini kita tinggal praktek saja. Jadi insya Allah dengan itu nanti belajarnya insya Allah akan lebih enak ya daripada kalau teori kayak tadi. Jadi monggo kalau sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan silakan. Oh, iya. Iya. Baik, kalau mungkin itu saja ya. Kalau gitu saya mohon izin terlebih dahulu karena saya sekarang di Surabaya dan barusan dapat kabar ternyata anak saya sakit dan harus bawa ke UGD, jadi saya akan ke Malang langsung hari ini. Jadi mohon doanya semoga tidak ada apa-apa dengan anak saya. Semoga sehat walafiat, teman-teman sekalian juga semuanya semoga sehat walafiat. Maka mari kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca doa. Semoga semua yang kita pelajari, yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari di masa mendatang senantiasa bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ihsan. Dahulu semua.